Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kang Santri. Salam YouTuber, semangat, sukses. Guys, pada kesempatan kali ini saya punya info kepada kalian semua para YouTuber pemula. Yang mana harga satu subscriber itu cuma Rp65, tidak sampai Rp100, Rp65. Cuman dalam video ini saya tidak jualan ya, saya tidak jualan subscribe, bukan, tapi saya akan menguraikan kepada kalian sisi positif dan negatif di dalam membeli subscribe, karena di luar sana itu banyak sekali para jasa-jasa penjual subscriber, para jasa penjual viewer. Itu banyak sekali, bahkan varian harganya pun bermacam-macam, mulai dari harga yang termurah, harga sedang, kemudian ada harga yang mahal, yang tinggi, dan itu sesuai dengan kualitas. Biasanya kalau yang harganya mahal itu mereka bisa menjamin 100% subscriber yang mereka berikan itu permanen. Kalau sedang ya sedang aja, kadang masuk kadang tidak, kemudian prosesnya itu santai, tidak cepat. Tapi kalau yang murah biasanya prosesnya itu cepat, sehingga jaminan untuk 100% permanen itu terkadang ada yang hilang. Mungkin berapa persen yang hilang itu sudah wajar, toh bahkan subscriber yang alami aja itu terkadang juga hilang, apalagi kalau subscribe dari beli itu juga kemungkinan hilang itu besar pula. Ya tergantung dari pengerjaannya, sehingga dalam proses pengerjaan itu kualitas dari subscriber itu berpengaruh. Dan di sini sisi positif yang bisa kita ambil dan juga sisi negatif yang bisa kita ambil dalam membeli subscriber. Jadi seorang YouTuber pemula ini juga harus diperhatikan ya. Kita untuk era sekarang untuk mendapatkan 1000 subscriber itu mudah banget guys. Kita cukup menyediakan uang 65.000, kita sudah bisa mencapai satu syarat dari YouTube, yaitu 1000 subscriber. Kalau kita mau memenuhi syarat yang kedua, yaitu 4.000 jam tayang, ya kita bisa membeli lagi. Untuk jam tayang ini harganya lebih mahal daripada subscriber ya. Kalau subscriber satunya bisa Rp65 guys, 65. Aduh, uang apa Rp65 itu, nggak bisa dibuat beli permen itu. Permen sekarang harganya 500 dapat 2, 100 pun nggak dapat itu permen ya. Ya kalau permen yang murah bisa lah Rp100 dapat satu butir permen. Tapi kalau permen Kopiko Rp100 enggak bisa ya. Kopiko itu 500 dapat 2 butir. Gila ya, gila. Satu subscribe harganya Rp65. Kalau 1000 subscribe berarti kita cukup menyediakan uang Rp65.000. Sudah bisa 1000 subscriber. Sisi positif yang bisa kita dapatkan dari memberi subscribe tidak lain hanyalah subscribe kita bisa berkembang dengan cepat, sehingga ketika kita sudah memenuhi 1000 subscriber kita bisa mengajukan monetisasi, kita bisa mengajukan partner, bergabung sebagai partner YouTube. Itu kita bisa, aman, bisa ya. Jadi meskipun subscribernya dari beli, viewernya dari beli, kita bisa mengajukan, itu aman. Tapi ini merugikan para YouTube ya, ini merugikan YouTube sendiri ya. Makanya hal tersebut itu biasanya dilarang oleh pihak YouTube. Mereka itu sangat ketat dalam meneliti subscribe, meneliti viewer. Makanya tidak jarang subscribe itu hilang atau viewer itu berkurang, itu tidak jarang terjadi, karena YouTube itu sistem YouTube menganggap bahwasanya subscribe itu adalah subscribe yang spam, viewer itu adalah viewernya, jam tayangnya itu jam tayang sampah, jam tayang spam, sehingga perlu dihapus. Meskipun terkadang yang namanya sistem juga punya error lah, pasti itu. Kita tidak beli subscribe, tidak beli viewer, semua kita dapat dari yang alami. Kita susah payah membuat konten secara konsisten, terkadang pun terjadi kelalaian dari sistem yang dimiliki oleh YouTube. Viewer kita hilang, subscribe kita hilang, padahal kita tidak melakukan hal-hal yang aneh, tidak melakukan hal-hal yang tidak masuk akal, atau hal-hal yang akal-akalan menurut para YouTuber pemula itu ya. Kita tidak menghina ya, kita tidak menghina, sekali lagi kita tidak menghina. Kalian bebas, kalian
mau beli subscribe, kalian mau beli viewer, terserah ya. Ini adalah edukasi yang mana hal yang positif bisa kita dapatkan dari beli subscribe adalah kita bisa memenuhi 1000 subscriber dengan cepat. Hanya saja guys, hanya saja sisi negatifnya, pertama, kita tidak bisa menjamin apakah 1000 subscriber itu permanen di dalam channel kita. Bisa juga mungkin ada yang hilang, itu mungkin saja. Ini negatifnya. Yang kedua, orang yang subscribe kepada channel kalian itu bukan akun aktif, bukan channel aktif. Mereka itu channel abal-abal, channel tumbal ya. Jadi yang digunakan untuk subscribe saja, setelah itu mereka akan pergi. Otomatis ketika kalian membuat video baru, mereka tidak akan menonton. Sudah selesai tugas mereka, karena channel itu hanya digunakan untuk mensubscribe saja, bukan untuk menonton channel kalian. Setelah selesai tugasnya, setelah mensubscribe channel kalian, ketika kalian membuat video baru, apakah pertanyaannya, apakah mereka mau kembali menonton video kalian? Tidak. Dan ketika kalian tidak dapat tontonan, tidak dapat jam tayang, dari mana penghasilan kalian? Yang mana penghasilan YouTube itu berasal dari tontonan. Ketika ada orang yang menonton video kita, di situ ada iklan yang jalan, dan iklan tersebut itulah sumber penghasilan yang kita peroleh dari YouTube. Kalau tidak ada yang nonton, dari mana kita gajian? Dan ini dan ini berdasarkan pengalaman pribadi saya. Saya sudah pernah melakukan subscribe, saya sudah melakukan beli subscribe. Setelah saya monetisasi, susah. Jangan bayangkan ya, setelah monetisasi itu kita langsung dapat gaji dari YouTube. Tidak guys, ada tahapan-tahapan selanjutnya. Bahkan itu panjang kalau kita salah melangkah dalam membuat pondasi channel kita. Seperti itu tadi, salam membuat pondasi seperti kita beli subscribe, kita beli viewer, itu merusak pondasi channel kita. Ini sisi negatif yang ketiga ya, merusak pondasi channel kita. Kita tidak bisa gajian sesuai dengan keinginan kita, yang mana kita kan berharap, syukur-syukur, alhamdulillah kita bisa gajian 1 bulan sekali. Tapi kalau didapatkan dari hasil yang salah, awalnya itu sudah salah. Seperti channel saya itu 2 tahun ya, umurnya 2 tahun baru dimonetisasi. Kemudian di situ saya banyak belajar, semua cara saya lakukan setelah monetisasi, karena subscribe saya juga ada dari yang beli, viewernya juga ada yang dari viewer beli, ada juga yang saya tonton sendiri, ada juga yang saya subscribe sendiri. Jadi saya punya channel banyak, saya subscribe sendiri ke dalam channel saya, itu juga saya lakukan. Tapi setelah dimonetisasi, tahapan pertama yaitu $10 pertama untuk mendapatkan PIN yang berfungsi untuk verifikasi biodata kita, alamat kita, nama kita, dan seterusnya. Itu lama mendapatkan $10 pertama, apalagi mendapatkan tahapan yang kedua. Batas minimum pencairan dana dari AdSense YouTube itu $100 pertama atau kurang lebih 1.300.000. Kalau belum 1.300.000 kita tidak bisa mendapat gaji, tidak bisa dicairkan gaji kita. Saya butuh 1 tahun untuk dapat gaji dari YouTube, yaitu memenuhi $100 pertama YouTube. Itu saya butuh waktu 1 tahun, dan alhamdulillah sekarang sudah gajian. Dan gaji pertama langsung saya belikan HP untuk mendukung konten saya, untuk mendukung video-video saya berikutnya ya, karena HP saya yang pertama itu sudah tidak memenuhi RAM-nya. Kalian sebagai seorang YouTuber pemula jangan berpikiran ketika tidak ada alat, tidak ada modal, udahlah. Yang penting kalian kalau sudah ada HP, udah jalani aja dulu sambil belajar di prosesnya. Kalau kalian menunggu pandai algoritma YouTube, pandai metadata YouTube, pandai mengedit video, pandai, lama banget kalian tidak jalan-jalan. Udah jalani aja dulu, bikin video, udah tidak usah mikir thumbnail. Kalau nggak bisa lihat thumbnail, buat aja video langsung upload, tidak usah diisi judulnya, tidak masalah. Tapi setelah itu kalian harus memperbaiki, buat judul yang bagus, tentukan judul, itu penting ya. Ini namanya metadata. Kalau kalian salah dalam pembuatan judul itu video kita tidak bisa berada di atas. Maka penting. Tapi
sebagai seorang YouTuber pemula ya, paling tidak kalian action dulu, jalan dulu. Setelah itu kita perbaiki, kita sambil belajar. Itu yang saya lakukan. Kalau saya melihat video saya yang pertama yang saya upload, masa aduh pusing saya. Video saya lihat sendiri itu jelek banget. Tapi tidak usah khawatir ya, itu sebagai motivasi kalian para YouTuber pemula, bahwasannya inti dari video ini untuk beli subscribe boleh-boleh saja kalau kalian tidak mau ribet. Tapi yang perlu diperhatikan pula, setelah monetisasi itu masih ada tahapan yang cukup panjang. Kalau kalian salah dalam fondasi seperti membeli subscribe, ya eman-eman kalian menunggu waktu yang lama lagi untuk bisa mendapat gaji. Dan penyakitnya seorang YouTuber pemula adalah tidak konsisten alias malas. Mungkin 1-2 hari semangat, selanjutnya aduh, sudah beberapa bulan saya buat konten, konsisten upload, memikirkan ide, ngedit video, tapi ujung-ujungnya belum juga dimonetisasi. Ini penyakitnya para YouTuber pemula. Makanya kita itu harus stabil. Ya mungkin kalau kalian tidak bisa bikin video 1 hari 1 kali, tidak masalah, 1 minggu 3 kali. Jangan sampai 1 bulan 1 kali. YouTuber pemula kalau 1 bulan sekali, jangan harap video kalian atau jangan harap channel kalian bisa berkembang. Kalau 1 bulan sekali itu, kalau sudah dimonetisasi, sudah punya subscriber yang banyak, nggak masalah 1 bulan sekali, atau bahkan 2 bulan sekali kalian isi nggak masalah. Kalau YouTuber pemula tidak dianjurkan 1 bulan sekali. Kalau bisa ya sehari 3 video atau 2 video. Kalau tidak bisa ya sekali, 1 hari 1 video. Kalau tidak bisa ya 1 minggu 3 video. Semoga bermanfaat. Terakhir jangan lupa like, komen, share video ini, subscribe channel ini. Sampai jumpa pada video dan tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTuber semangat sukses. Tadi empuk.